yang lalu atau minggu yang lalu kita membahas sedikit, kita membahas mengenai hal-hal yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita, yaitu seperti mengadu domba dan juga mengumpat saudara kita muslim. Dua hal ini adalah satu penyakit hati yang besar sekali dampaknya pada kehidupan seseorang. Kalau namimah, mengadu domba, Nabi Muhammad SAW menyatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan abghadukum ilallahi ta'ala al-masya'una bainal ahibbah bin namimah. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka mengadu domba. Itu paling tidak disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dari adanya adu domba tadi, di sini ngomong lain, di situ ngomong lain, sehingga dua orang ini saling bermusuhan, maka berarti kita telah menyebarkan kepada orang tersebut qati' rahim. Pemutusan tadi silatul rahim. Kemudian kita telah menimbulkan benih adawah, benih permusuhan bainal muslimin, yang mestinya kita membuat orang muslimin ini suluh. Artinya membuat orang muslimin damai, membuat orang muslimin satu sama lain saling ta'aruf, saling dekat. Tapi ketika kita mengadu domba dua orang muslim tersebut, justru kita mendaburkan benih adawah, permusuhan bagi dua orang muslim. A'udzubillah, mana a'udzubillah. Wa ammal ghibah, adapun ghibah, ini juga dosanya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada zina di dalam Islam. Ya, lebih besar daripada zina. Orang asyad min salatina zina di Islam. Dosanya lebih besar dari 30 kali berzina di dalam Islam. Itu ghibah. Ngumpet orang, menggosip orang, ngomongkan aib orang. Walaupun yang kita bicarakan benar, tapi kalau dia mendengar pembicaraan kita tadi, dia tidak senang. Itu namanya ghibah. Kalau ngomong depan dia, oh kau nih nabok baik, bukan ghibah namanya. Ya, bukan ghibah. Tapi kalau kita membicarakan di belakang dia, walaupun kita melihat dia minum khamar, fulan itu mabok, urusan kerjanya cuma minum-minuman khamar urusan. Yang kita lihat benar dia minum khamar. Tapi kalau dia mendengar kita mengatakan aibnya, membeberkan aibnya, dia tidak senang, maka ini ghibah. Dosanya kita lebih besar dari 30 kali berzina. Makanya terkadang ada orang yang dohirnya dia la'ab, dia nakal. Ada lagi yang dohirnya dia di masjid. Dohir dia bermasjid, masuk masjid. Tapi di akhirat orang yang sepertinya nakal ini tadi dia masuk surga, yang ke masjid masuk neraka. Kenapa begitu? Karena orang yang nakal ini, yang la'ab ini, dia tidak pernah meribah orang. Kemudian di akhir hayatnya dia taubat. Orang yang tiap hari di masjid, gawinya meribah orang, masjid, tapi di masjid justru mengumpat orang, ngomongkan kesalahan orang, ngomongkan aibnya orang. Imbasnya ketika dia akan meninggal, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, maka dia faghutifa finnar, diletakkan atau ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya kita jangan meribah, jangan mengumpat orang. Hindari ngomongkan aib orang, karena kita sendiri juga tidak lepas dari aib. Sikap kita terhadap muslim, al-mu'min al-muslim mir'atul akhi. Seorang muslim itu dia bagaikan kaca pada saudaranya. Artinya apa? Kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan lalai kepada Allah, kita balikkan dalam diri kita. Gimana seandainya kita dalam keadaan lalai kepada Allah? Berarti tugas kita ada 3. Pertama, kita kalau ada kekuatan mencegah dia dari maksiat tersebut. Kalau tidak punya, maka kita menasihati. Tidak bisa juga, maka kita mendoakan. Itu tugas kita. Tidak boleh kita mengumpat, tidak boleh mengatakan aibnya. Tapi kita
ya, minimal mendoakan orang tersebut, walaupun kata Rasulullah SAW, dzalik ad'aful iman. Ya, yang mendoakan cuma hanya mendoakan itu menunjukkan iman kita lemah. Gitu. Iman yang kuat ketika ada kekuatan dia mencegah maksiat. Mencegah maksiat dengan kekuatannya. Mencegah dengan kelompoknya, cegah maksiat. Bagaimana kalau negara sudah ada aturan hukumnya? Mainkan aturan hukum. Ketika hukum negara tidak bergerak, pakai hukum Allah. Ketika orang pakai hukum Allah disalahkan, yang menyalahkan diragukan keimanannya. Nah, misal di Indonesia ada satu kelompok melapor kepada pihak berwajib. Di sana ada minum khamar, di sana ada perjudian. Melalui prosedur dilaporkan, tapi tidak ada respon misalnya. Dilaporkan lagi 2-3 kali masih tidak ada respon, baru tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terserah, resikonya mungkin dikatakan anarkis, dikatakan melanggar HAM, dikatakan bahkan mungkin di penjara karena tidak memakai hukum negara. Toh sudah melalui prosedur tapi tidak dibenarkan, tapi tidak ditindaklanjuti. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala harus ditegakkan. Wajib kita mencegah maksiat ketika kita ada kekuatan. Tapi kalau tidak ada, bilisani, kita nasihati dengan lemah lembut. Tidak sanggup juga, tidak bisa untuk menasihati. Habi qalbi, maka kita doakan. Dzalika ad'aful iman. Itu adalah iman yang lemah. Orang iman lemah itu pacak cuma doa gitu, masih lemah imannya. Nah, cuma zaman sekarang, subhanallah, keras sedikit anarkis. Kita lihat dulu, harus tahu dulu kenapa sebabnya seperti itu. Menurut pandangan orang anarkis, harus kita lihat sebab musababnya, gitu loh. Tidak bisa kita langsung mengkultuskan orang itu anarkis, orang ini tidak baik, orang ini terlalu berlebihan, ini kelompok ini terlalu beringas dan lain sebagainya. Ya kita lihat dulu apa sebabnya. Kalau tidak ada sebab dan tanpa prosedur, mereka anarkis, boleh ditindak dengan hukum negara. Tapi jangan kita katakan di mata Allah atau di mata agama salah. Karena mereka telah menjalankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi jagalah mulut kita dari ribah atau mengumpat orang agar kita selamat dunia dan akhirat. Bayangkan, kita mengumpat orang sama dengan kita makan daging bangkinya orang tersebut. Bangki daging orang tersebut kita makan. Allah. Wong kita umpat itu mati, kita makan dagingnya. Kita bayangkan begitu. Allah misalkan dalam Al-Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wala tajassasu, jangan kalian itu tajassus. Tajassus itu sengaja melihat orang, bahasanya memata-matai orang untuk mencari kesalahannya, untuk mencari aibnya. Tidak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak juga boleh saling mengumpat. Diumpamakan oleh Allah, yuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian senang kalau kalian memakan bangkai daging dari saudara kalian yang kalian umpat tersebut? Fakarihtumu, maka pasti kalian tidak senang, kata Allah. Nah, kalau kalian tidak senang, janganlah mengumpat. Jangan mengumpat. Insyaallah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membicarakan aib kita muslim, kita tutupi aib kita muslim, sehingga kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala pun akan menutupi aib kita di yaumil qiyamah, di pada mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa 'alaika bin nushi li kulli muslimin. Wajib atasmu menasehati orang muslim. Wajib hukumnya. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin, menasehati saudara kita. Jangan kita membiarkan mereka ketika mereka dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan ad-dinun nasiha,
agama kita ini dibangun dari nasihat, saling menasehati, saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena dengan mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Yang namanya mengingatkan itu pasti diulang-ulang, kita tidak boleh bosan kalau diingatkan. Ya, yang namanya mengingatkan pasti diulang-ulang. Misal, mengingatkan seorang tidak minum khamar. Dia lagi minum khamar, kau ini jangan minum. Besok ketemu lagi, kau ini jangan minum. Terus ulang-ulang terus. Begitulah ketika kita mendengar ceramah dari ustadz manapun. Tidak boleh kita mengatakan, ceramah itu lah lah, nenggal terus sana. Kadang-kadang kan kita ada orang yang berbicara begitu tuh ada. Ceramahnya tahu kita udah itulah juga. Apalagi pernah Kiai Naiman ngomong, ya, pernah ngajar ada orang nyeletuk buat aku belajar gigi, itulah juga yang dibahas. Ente mau gigi yang mana? Apakah gigi membahas mengenai pembangunan gedung, membahas mengenai huru hara apa gigi? Ya gigi ya itu dibahas. Ya Al-Quran juga itu yang dibaca. Nah, itulah namanya tadzkirah, peringatan. Yang namanya peringatan pasti diulang-ulang. Rasulullah SAW hadisnya beliau mengenai satu ini banyak. Misal mengenai sifat malu banyak. Artinya apa? Diulang-ulang mengenai malu ini tadi. Yang kita mendengar tidak boleh mengatakan udahlah ceramahnya itulah juga. Tapi kita ambil dari kalimat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di Tarim, di kota Tarim Hadramut, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Idrus bin Syahab. Itu Habib Abdullah, beliau ngasih ceramah umum setiap malam Selasa di Masjid As-Surur. Baca Maulid Libah, setelahnya ceramah beliau. Beliau ceramah itu dari ceramah abahnya. Hafal beliau. Abahnya ini dari ceramah Habibnya, kakeknya Habib Alwi. Jadi apa? Diulang-ulang itulah ceramahnya tiap malam Selasa. Habib Muhammad hafal abahnya. Abahnya ngasih makalah, Habib Abdullah yang hafal. Jadi Habib Abdullah ngulang terus. Setiap malam Selasa orang Tarim nengel. Setiap malam Selasa itulah ceramahnya. Tapi mereka apa? Tahu babnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka mereka tidak bosan. Yalah, cuma kita nih baik yang bosan. Karena apa? Karena ada sifat hayawan dalam diri kita. Sebenarnya ganda dinasihati, bukan dimalak menceramah. Menceramah di mana-mana, apalagi khutbah Jumat coba. Ittaqullah haqqa tuqatih. Masuk masjid ain ittaqullah haqqa tuqatih. Tempat lain ittaqullah haqqa tuqatih. Ente bosan? Tak main Jumat ujung-ujung. Bosan ittaqullah terus. Nah ini memang diperintahkan dalam syariat, dalam agama kita, rukun salat Jumat al-wasiyah bittaqwa. Wasiat dengan tentang takwa di khutbah pertama dan kedua. Jadi masuk rukun wasiat dengan takwa. Berarti apa? Khutbah Jumat dimanapun pasti ada wasiat takwa. Itu tadi mengingatkan. Sebab manusia ini gampang lupa. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya ini maksudnya apa? Kita tidak boleh menyembunyikan. Kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang kita lihat. Zahirnya, kalau kita nasihati dia ini akan berubah. Misal kita lihat dia ini sedang berbuat suatu maksiat. Kemudian kita merasa bahwa kalau kita menasihati, mudah-mudahan ini orang berubah. Nah pada saat itu kita harus menasihati orang tersebut. Tentunya dengan adab. Bukan menasehati orang itu ketika misal orang main judi. Wah, apa ini main judi? Ente sholat, ini duit dikasihkan istri main depan orang rame-rame. Uang lagi pening, habis minum pula, berjudi kalah pula. Makanya kena lanja tuh. Kalah, minum khamar, dinasehati depan orang umum. Iya ditusuk.
Itu jalan. Nasihat orang aja